Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Abdi Persada FM, dialog Persada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan Persada di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda siang hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. 104,7 di Persada FM, bergerak untuk Banua. Kita bersua lagi di program Dialog yang bertajuk Dialog BP2RD Banjarbaru Juara. Dari tajuk nama program saja mungkin Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa ini merupakan kerjasama Abdi Persada FM dengan BPPRD Kota Banjarbaru, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. Kita pasti ngobrolnya soal pajak, soal retribusi yang ada di Kota Banjarbaru pastinya ya. Dan bersama saya Rini Maskanari untuk edisi hari ini, hari Kamis 28 Desember 2023. Kita akan ngobrol dengan dua narasumber kita yang sudah kami share juga infonya ke media sosial, dan juga mungkin Anda pasti tidak asing dengan beliau-beliau yang satu ini. Ada Kabid PBB dan BPHTB di BP2RD Kota Banjarbaru, ada Bapak Safarudin. Assalamualaikum Pak Safarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Bapak ini semuanya ya. Ada juga Kabid Pajak dan Retribusi Daerah di BPPRD Banjarbaru, Pak Dodi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, semangat. Selamat siang. Hari ini gimana kabarnya nih Bapak-bapak? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat baik. Sibuk ya, kalau akhir tahun itu pasti sibuk. Pasti dah. Sibuk dengan laporan-laporan akhir tahunnya. Tahun kerja tayang semua. Kejar tayang semuanya. Tapi masih menyempatkan diri ke sini ya Bapak-bapak ya. Insya Allah. Kejar-kejaran juga tadi. Kejar-kejaran juga. Kejar waktu. Iya, kami menjanjikannya kepada insan Persada jam 11 loh ya. Mohon maaf. Ini sudah setengah jam berlalu, tapi yang jelas tidak mengurangi nanti esensi kita untuk ngobrol soal tema yang kita angkat hari ini, gebyar hadiah akhir tahun. Wah, kalau sudah hadiah, ini pasti banyak yang pengen dapat hadiah nih. Tapi di berbagai pemberitaan kemarin juga sudah ada agenda dari BPPRD pengundian itu ya apa? Hadiah PBB Pajak restoran dan pajak restoran. Pak Bang Sapar bisa maju dikit nggak? Siap. Suaranya kurang ini nih. Kemarin sudah ada pengundian ya, di betul. 21 Desember kalau tidak salah. Ya betul, hari Kamis kemarin, 21 Desember 2023. Itu apa tuh Bang Sapar? Oke, kita jelaskan. Kemarin tanggal 21 Desember 2003 kita mengadakan penarikan undian PBB P2, Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan, bersama dengan pengundian pajak resto ya, di bidang PRD. Alhamdulillah kemarin berjalan lancar atas dukungan semua pihak, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada masyarakat Kota Banjarbaru khususnya yang telah berpartisipasi untuk membantu Kota Banjarbaru menjadi juara, maju agamis dan sejahtera. Jadi alhamdulillah pada hari Kamis itu kita mengadakan penarikan undian untuk 5 kecamatan ya, karena Banjarbaru punya 5 kecamatan dan 20 kelurahan. Alhamdulillah kemarin untuk 5 kecamatan itu mendapatkan hadiah sepeda motor Vario ya. Sepeda motor ya. Masing-masing 1 buah per kecamatan. Kemudian 20 buah sepeda listrik untuk masing-masing per kelurahan. Kelurahan juga dapat ya? Dapat alhamdulillah. Kemudian untuk PRD nanti Pak Dodi bisa menjelaskan hadiah untuk pajak resto. Jadi kemudian hadiah hiburan lainnya berupa blender, sepeda gunung, dan rice cooker. Jadi sudah ada, kita punya data-datanya yang kita sampaikan juga di Instagram, di media sosial kepada masyarakat yang mungkin merasa ada namanya dan bukti lunas PBB-nya ada. Silahkan datang langsung ke kantor BPRD untuk mengambil hadiah dengan membawa bukti-bukti yang sudah kita berikan persyaratan kemarin. Oke. Jadi kemarin di 21 Desember sudah diundi gitu ya, dan nama-namanya sudah dapat. Nah, itu bukan hanya yang masyarakat yang bayar PBB,
dan juga BPHTB juga ada undiannya gitu juga Ya, untuk BPTB khususnya kita berikan kepada para pengusaha ataupun notaris atau yang telah memberikan kontribusi tertinggi ya, dengan membayar BPHTB tepat waktu dan lancar, juga seperti PBBP 2 juga. Jadi untuk BPHTB khususnya mereka yang memang berkontribusi besar, ada 5 besar untuk para developer, kita berikan beberapa penghargaan lah. penghargaan ya. Dari pemerintah Kota Oke. Banjarbaru. Kalau di PBB ini sudah berjalan dari tahun ke tahun Siap. ya. Itu sudah seringkali membagikan hadiah setiap tahun, ini jadi program yang memang sudah berjalan Ya, gitu. Walaupun betul. ditambah ini tadi 20 motor lagi ya. Sepeda listrik. Sepeda listrik. Ya, betul. Ya, di Tambah. masing-masing kelurahan, satu kelurahan satu yang dapat ya. Betul. Nah, untuk pajak resto nih yang sepertinya ini program baru atau gimana nih Pak Dodi? Iya, terima kasih Mbak Rini. Kebetulan untuk undian program makan berhadiah ini baru pertama kali pada tahun 2023. Ini salah satu terobosan dari kepala badan kita, Bapak Rudi Kemas, dan salah satu didukung oleh Pak Wali Kota juga, serta banyak pendukung-pendukung dari pihak ketiga juga. Jadi di undian resto ini kita dipasang di 140 kurang lebih resto wajib pajak restoran dengan pemasangan alat transaksi online. Dari situ kita selama 3 bulan September, Oktober, November, udah gitu kita pasang struknya kita kasihkan. Di Desember kita diundi. Kebetulan kemarin pada tanggal 21 Desember diundi langsung oleh Pak Wali Kota. Undian itu pertama yang utama adalah hadiah umroh. Hadiah umroh itu sebanyak untuk 2 orang. Yang kemudian hadiah tambahannya itu hadiah 5 buah sepeda listrik. Sepeda listrik Ini. juga ya. Dan alhamdulillah di undian umroh ini kami langsung video call sama Pak Wali Kota. Kemarin setelah diundi oleh Pak Wali Kota, keluar struknya, kita verifikasi, langsung kita telepon karena sesuai dengan ketentuan di SK Pak Kepala Badan nomor 395. Setelah diundi kita telepon langsung orangnya, dan alhamdulillah satu kali telepon udah langsung disahut oleh wajib pajaknya. Kebetulan itu yang dapat rezeki umroh itu ada 2 orang, yaitu Pak Rusdianto dari Cempaka Gunung Kupang, salah satu anggota TNI, dan satu lagi yaitu Pak Rapi'i di Kelurahan Cempaka juga. Jadi yang pas langsung ditelepon, beliau langsung video call sama Pak Wali Kota. Kaget juga dapat hadiah umroh. Iya, kok tidak ada video call saya ya Pak ya kemarin ya? Karena sampean ada di sekitar situ. Oh gitu ya. Aduh, itu senang sekali tuh ya. Dan Iya. ini baru pertama di kali, tahun dan ini. itu juga untuk yang khususnya yang nomor 2 itu dia nggak kaget, bukan kaget, maaf, dia nggak percaya. Sampai 4 kali ditelepon ditolak terus, ditolak terus. Udah itu di WA, masih di WA aja masih nggak percaya. Di WA akhirnya dia mau ngangkat, bingung juga apa betul atau enggak. Makanya kata Pak Wali, sampean mimpi apa kemarin malam? Masih bingung juga Pak. Tapi setelah kita komunikasikan, alhamdulillah hari Jumatnya mereka datang untuk dua-duanya datang, baru mereka paham bahwa ini adalah rezeki mereka, kata mereka ya. Syukur alhamdulillah. Iya. Aduh, senang banget. 2 umroh ya, yang 2 paket umroh yang dibagikan. Iya. Untuk pertama ini. Ini Akankah berlanjut Pak Dodi? Insya Allah, karena di tahun 2024 kita melalui APBD juga kita anggarkan. Cuma nanti tinggal pimpinan di atas. Cuma secara keanggaran di 2024 sudah dianggarkan. Sudah dianggar, cuma tinggal item-itemnya kita mau apa umroh lagi atau yang lain-lain. Tapi yang penting di 2024 sudah dianggarkan di APBD 2024. Oke. Kita masih ke Pak Dodi. Ini program pertama kali ya, makan minum di Banjarbaru yang berhadiah gitu. Langsung digawangi oleh BPPRD Banjarbaru. Bagaimana antusias dari masyarakat Pak Dodi dengan adanya hadiah-hadiah seperti ini? Ya. Terima kasih. Pada prinsipnya bahwa untuk undian ini untuk memacu dari masyarakat Banjarbaru untuk makan di restoran-restoran memang yang sudah pakai alat, dan ini antusiasnya cukup besar. Makanya kemarin waktu kami di warung-warung, Pak, kenapa
kapan lagi kami siap untuk memakan di situ, kapan lagi kami masukkan truk katanya. Jadi dari masyarakat di lapangan langsung udah nanya-nanya ke kita, apakah ada lagi tahun 2024, ya kita sampaikan sama seperti kemarin ini bahwa 2024 kita ada juga, cuma tinggal programnya program apa gitu. Cuma ya pada prinsipnya antusias masyarakat sudah mulai terpacu, sudah mulai ramai gitu, sudah mau gitu untuk makan itu. Peduli ya gitu ya. Sudah peduli. Minta struk gitu. Minta struk, dan itu diwajibkan. Kalau nggak struk kan rugi mereka. Tapi dengan nominal 50.000 untuk sekali transaksi makan minum. Nah, pertanyaannya lanjutan adalah warung-warung makan nih. Bagaimana? Adakah penambahan misalnya yang menggunakan alat itu dengan adanya program ini? Ya, kalau kita lihat dari data aplikasi kita, rata-rata untuk pemasangan alat itu mereka ada peningkatan penerimaan, Bu. Karena kita di alat kita kelihatan untuk dari 140 itu antusias mereka untuk dipasang alat itu, masyarakat makan di situ lebih banyak lagi. Dari segi penerimaan peningkatan mereka ada, Bu. Kalau warung makan yang lain yang belum mempunyai alat ada koordinasi ke BP2RD? Kita banyak juga warung makan yang minta dipasang. Dan itu di 2024 kita alokasikan lagi alat kurang lebih kita ada 290. Wah, yang rencana mau dipasang. Iya, udah kita siapkan alatnya, tinggal nunggu tahun 2024 karena ini udah akhir tahun. Iya, bentar lagi tahun 2024 ya. Pak Safar, di PBB ini kan sudah menjadi rutinitas mungkin ya. Tapi angka dari pendapatan asli daerah kita dari pajak bumi dan bangunan ini seperti apa kondisinya? Dari tahun ke tahun, di tahun 2023 seperti apa, Pak? Alhamdulillah, dari tahun ke tahun meningkat terus ya. Alhamdulillah, kesadaran masyarakat akan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan terus meningkat. Banjarbaru khususnya ya. Saya lihat memang antusias masyarakat untuk sadar pajak ya. Kita memang mengupayakan benar-benar mereka sadar pajak untuk apa pajak itu, untuk membangun kota Banjarbaru sendiri. Jadi peningkatan alhamdulillah sekarang sudah over target ya, dari target kita kemarin sekitar 18 miliar sudah hampir tercapai kemarin, lebih dari 1 miliar lebih, artinya sampai 104% lah lebihnya. Alhamdulillah PBB di bulan Oktober menjelang November sudah over sudah target, lebih, sudah lebih, alhamdulillah. Wah. Kemungkinan nanti 2024 lah lebih meningkat lagi. Kalau dari data yang yang sudah masuk di BP2RD ini kan jenisnya banyak ya, bukan hanya PBB, BPHTB, kemudian restoran ya Pak ya, yang wajib pajak harus membayarkan pajaknya. Ada pajak parkir segala, pajak macam-macam ya. Betul. Sarang burung walet juga ya. Ya. Seperti iklan-iklan kita ya. Kan juga ada ya ini BP2RD. Itu yang paling tinggi di pajak apa nih? Kalau boleh tahu. Kalau dari 10 pajak ya, kita 10 pajak. Kemarin ada 11 untuk pajak galian sih ya. Para pajak mineral bukan bogam dan batuan sudah kita tidak lagi ngejar target itu. Jadi ada 10 pajak, yang paling tinggi ya primadonnya BPHTB. BPHTB. Biaya perolehan hak tanah dan bangunan. Itu sekarang alhamdulillah juga sudah pertarget dari 49,5 miliar tercapai hampir 51,7 miliar atau 104,6%. 104 ya. Tadi untuk PBB alhamdulillah tadi tercapai 18 miliar, tercapai 20,5 miliar atau 114%. Ini alhamdulillah luar biasa. Kami terima kasih banyak juga kepada masyarakat Kota Banjarbaru khususnya yang mereka memang sadar pajak. Kemudian untuk masyarakat yang luas di luar wilayah Kota Banjarbaru ini mempunyai objek pajak berupa tanah ataupun bangunan, mereka sadar untuk membayar pajak untuk Kota Banjarbaru. Tadi tambahan juga untuk hadiah tadi, terima kasih juga kepada Bank Kalsel ya, yang memberikan bantuan CSR-nya karena untuk hadiah sepeda listrik atau 20 sepeda listrik itu memang bantuan dari Bank Kalsel dan untuk hadiah hiburan lainnya. Ini Bank Kalsel memang sangat mengakomodir Banjarbaru dalam hal-hal seperti ini, untuk program-program yang memang untuk membangun Kota Banjarbaru. Ya, artinya yang berperan tidak hanya pemerintah kota ya, tapi juga atas support dari berbagai pihak. Betul sekali. Begitu. Pak Dodi, kalau tadi kan Pak Safar nih sudah menyampaikan bahwa 100 lebih baik di PBB atau BPHTB. Nah, untuk pajak restoran ini dari tahun yang sebelum ada inovasi program makan minum gratis lagi. Berhadiah maksudnya. Ini gimana Pak? Ini terima kasih. Seperti diketahui bahwa
Banjarbaru semakin tahun semakin berkembang, apalagi setelah ditetapkan menjadi IKN. Iya. Di lapangan kita kelihatan tumbuh restoran-restoran, rumah makan, kafe-kafe, tumbuh berkembang, dan alhamdulillah itu efek domino, efek baiknya bahwa penerimaan pendapatan kita di restoran cukup besar. Di sini di target di tahun 2023 itu 34,9 miliar target. Realisasi sampai 25 Desember kemarin atau 28 sudah 42,7 miliar. Artinya 122%. Kelebihan 8 miliar surplusnya. Ini belum tutup tahun, baru sisa waktu dua hari lagi. Ini masih bergerak penerimaan itu. Jadi dengan berkembangnya Kota Banjarbaru, restoran-restoran tumbuh berkembang, kafe itu menjadi penerimaan kami cukup besar. Tadi sudah disampaikan kawan dari Pak Sapar. Yang kedua itu pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan dengan target 40,5 M. Sekarang udah 44 capaiannya, itu cukup besar juga. Jadi yang pertama BPHTB, yang kedua pajak penerangan jalan, yang ketiga restoran. Tapi insya Allah setiap tahun pasti itu akan semakin meningkat, disesuaikan juga dengan target juga. Target kita juga setiap tahun semakin besar juga, target yang telah ditentukan kesepakatan dengan Dewan. Gitu. Tadi disampaikan juga Pak teman saya Pak Sapar. Untuk umroh itu terus terang juga itu ada kontribusi atau CSR dari PDAM Intan Banjar. Oh juga. Itu CSR, emang itu CSR dari PDAM Intan Banjar melalui PDAM Intan Banjar yang diserahkan langsung kepada Pak Wali Kota untuk hadiah umroh ini. Di samping tadi sebagai support utama kita itu Bank Kasel. Alat-alat typing, semua alat transaksi online disupport secara pendanaan oleh Bank Kasel juga gitu. Sebagai partner dari BPPRD dan pemerintah Kota Banjarbaru. Iya, artinya itu tadi ya, support dari berbagai pihak ini untuk bisa juga mendukung bagaimana bisa para wajib pajak ini semangat membayarkan pajaknya ya. Kita juga punya ya Pak Sapar ya Pak Dodi, informasi mengenai ini mungkin sudah disampaikan juga di media sosial BP2RD ya, soal siapa sih yang beruntung gitu. Kalau tadi lihat nih Sempersada banyak sekali ini pengumumannya, ada ratusan yang dapat ya. Kalau dari pajak PBB, BPHTB ada berapa jumlahnya Pak Sapar yang menang? Yang menang yang kita hitung jumlahnya beruntung. Ya, untuk Kecamatan Banjarbaru Utara itu hampir jumlahnya ada 18 wajib pajak ya. Kemudian dari Kecamatan Banjarbaru Selatan ada sama nih, ada jumlahnya masing-masing 18 karena hadiahnya memang satu-satu per kecamatan, kecamatannya. Yang asik lagi nih cuma untuk info aja ya, untuk hadiah, cuma kemarin beliau dapatnya hadiah rice cooker ya. Ini alhamdulillah ini yang dapat kemarin tuh Muhammad Amin Badali, anak guru sekumpul. Wow, dapat juga. Mereka dapat ini kemarin. Artinya, di Kecamatan Bersatu nomor 12, mungkin bisa ditayangkan ya. Maksudnya nanti di data. Iya, nanti kita saat break mungkin bisa ditayangkan ya nama-nama yang beruntung gitu ya. Ini untuk PBB. Iya, ini untuk PBB. Pajak restoran juga ada ya Pak ya? Pajak restoran kebetulan pemenangnya 7 orang. 7 orang saja ya. Itu. Cuma satu yang antik, satu itu di luar daerah posisinya. Setelah ditelepon mungkin mereka makan di sini ya. Kalau pas datang ke Banjarbaru, mungkin makan masukkan ke setruk. Pas kita hubungi untuk penerima hadiah sepeda listrik itu posisi di Probolinggo. Itu juga mereka nggak percaya asalnya. Ini betul mungkin bohong enggak. Akhirnya mereka bingung juga. Kata kami kalau emang punya saudara di sini nggak masalah dikuasakan pakai surat kuasa. Ini masih kami berkomunikasi. Karena dari 5 sepeda listrik itu tinggal satu yang belum ngambil ke kantor, yang orang Probolinggo. Orang Probolinggo itu yang belum ngambil. Apakah punya saudara di sini? Silakan kita bikinkan surat kuasa, kita ambil atau gimana gitu. Karena yang 4 itu udah mereka ngambil ke kantor. Udah. Aja, ya. Kalau yang satu ini Probolinggo, nah masih kita komunikasikan gitu. Oke, ini artinya tidak tidak memandang bahwa ini hanya masyarakat Banjarbaru saja atau kalau resto tadi yang pasti siapa yang makan di situ dan mengisi gitu ya. Semuanya fair ya. Fair.
Tidak ada istilahnya pengundian ini tidak ada permainan di dalam. Enggak. Makanya kalau waktu kemarin pengundian kan langsung di kita lihat kan ada dari Forkopindo, ada lengkap semua di situ diundi sesuai dengan apabila konsekuen kita apabila makan di situ sesuai dengan harganya 50.000 ke atas, walaupun dari mana dapat ya udah itu pendapat undiannya hadiahnya gitu. Iya, oke. Ini masih ditunggu yang Probolinggo nih. Masih ditunggu ya. Kita setelah ini akan menayangkan itu pada sesi break. Kita akan break dulu ya. Setelah yang satu ini kami akan kembali untuk Anda. Tetap di program Dialog BP2RD Banjarbaru Juara. Siapa bilang narkoba menyelesaikan masalah? Justru sebaliknya, narkobalah yang menjadi penyebab masalah. Saya Haji Sabirinur, Gubernur Kalimantan Selatan, menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan jangan menggunakan narkoba, karena narkoba membuat Anda lemah dan membuat masa depan Anda musnah. Dipersembahkan oleh 104,7 Abdi Persada FM. Imak jadi kah menjual tanah nang? Jadi tapi belum payu lagi nah. Pajak PBB-nya belum terbayari. Nah, apa? Pajak PBB-nya belum terbayari nang Mendengar auk. Kenapa jadi kada imak bayari nang? Berapa tahun sudah kada imak bayari? 6 tahun nang melawasnya. Kasih bayar ke sana ke BPPRD Banjarbaru. Lagi ada diskon soalnya. Nah itu semalam aku ada di Habari Ipul. Bujur juga kah itu nang? Nyate. Kayak apa imak nih nang? Itu langsung dari wali kota Banjarbaru nang memberikan diskon wan bebas denda do. Gasan pembayaran pajak bumi wan bangunan kota Banjarbaru nang Info masih. Betul, khusus untuk pembayaran piutang pajak bumi dan bangunan tahun 1990 sampai dengan 2022 Kota Banjarbaru ada diskon 10% periode pembayaran bulan Januari hingga Juni tahun 2023. Nah, ada lagi nih, diskon 5% periode pembayaran bulan Juli sampai dengan Desember 2023. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Instagram di @bpprd Banjarbaru, Facebook BPPRD Banjarbaru, dan website www.bpprd.banjarbarukota.go.id. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru di Jalan Panglima Batur, nomor 3 Banjarbaru. Banjarbaru maju, Banjarbaru agamis, Banjarbaru sejahtera, Banjarbaru juara. Informasi layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dan didukung oleh Abdi Persada 104,7 FM. Saya, AKBP Dodi Harjakusuma, SH SIK MSI Kapolres Banjarbaru, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarbaru yang akan merayakan Natal tahun 2023 dan malam pergantian tahun baru 2024. Pada momen ini, kami, Kepolisian Resort Banjarbaru, menghimbau kepada masyarakat agar kiranya dapat tertib melaksanakan perayaan Natal dan pergantian tahun baru 2024 untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga kita. Hendaknya dalam pelaksanaan pergantian tahun baru 2024 nanti tidak melaksanakan konvoi dan euforia secara berlebihan seperti menyalakan kembang api dan petasan. Tetap bersama-sama kita menjaga soliditas kerukunan antar umat beragama yang melaksanakan perayaan Natal pada tahun ini. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan apabila berpergian kemana saja. Pastikan rumah dalam keadaan aman, beritahu Babin Kamtipmas setempat, dan apabila memerlukan bantuan polisi, segera hubungi call center Polri 110 atau bisa melalui aplikasi Cangkal Polres Banjarbaru yang tersedia di Google Play Store. Saya mengucapkan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2024. Salam presisi. Disampaikan oleh Polres Banjarbaru dan didukung oleh Abdi Persada 104,7 FM. Bermedia sosial adalah hak bagi siapapun. Namun, jangan sampai media sosial merugikan kita. Selalu waspada dan jangan mudah terprovokasi dengan konten yang belum tentu kebenarannya. Saring sebelum sharing. Sebelum mengunggah sesuatu di media sosial, sebaiknya baca dan pahami Undang-Undang Informasi
dan transaksi elektronik agar terhindar dari kesalahan. Terapkan etika bermedia sosial dengan berkomentar atau berpendapat tanpa menyinggung, tanpa ada unsur sara. Selalu menjaga privasi dan informasi pribadi, menjaga keamanan akun, menyebarkan hal positif, menghindari berita hoax, dan gunakan media sosial seperlunya. Karena masa depan lebih baik dengan bijak bersosial media. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Halo Kak Rido, aku mau request lagu Hiho. Sibuk banget dari tadi. Iya nih, lagi latihan bikin kata-kata. Mau nelpon ke program Abdi Persada yang baru. Hah, program apaan? Itu loh, yang Bollywood Persada. Oh, yang itu. Yang hostnya juga ngasih info lagu, artis, musisi maupun betul. filmnya kan? Betul banget. Kamu tahu kan? Ya iyalah, tahu dong. Soalnya aku dapat info terbaru tentang artis Bollywood favorit aku. Oh, nah pas banget. Aku tuh mau request lagu buat si Doi. Lah, masih belum cuy. Acaranya kan setiap hari Kamis. Ini hari apa coba? Astaga, aku lupa, ya ampun. Hehehe, lupa sekali itu wajar lupa berkali-kali itu belum makan. Tapi nehi, jangan sampai lupa insan Persada, Bollywood Persada setiap Kamis jam 4 sore. Aca, catat dulu nomornya di 0811 511 1047. Hehehe, ditunggu Dipersembahkan oleh Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. 104,7 Abdi Persada FM. Anda masih mendengarkan program Dialog Persada. Terima kasih insan Persada, Anda masih bersama kami di program Dialog BP2RD Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama Abdi Persada FM dengan BP2RD Kota Banjarbaru ya. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Ini berkutat dengan pajak dan juga retribusi, dan di sini sumbernya PAD ya, Kota Banjarbaru. Karena kita tahu bahwa PAD Banjarbaru itu tidak bersumber dari sumber daya alam, tapi lebih ke pajak dan retribusi ini yang kita dapatkan untuk pembangunan. Itu tadi yang seperti dibilang Pak Sapar dan juga Pak Dodi, bahwa pajak yang Anda bayarkan itu akan kembali lagi untuk pembangunan yang dinikmati oleh masyarakatnya sendiri. Pak Sapar Ya. ini jadi ngantuk nggak siang ya? Ini jamnya Pak. Kita mau bacakan live chat yang sudah bergabung. Ada dari Yayang, ini kayaknya pendengar setia banget ya. Yayang nih cewek cowok? Maunya cewek atau cowok? Dengan dipindahnya ibu kota ke Banjarbaru, selain bangunan, PJU, restoran, selain 3 itu apa aja sih Pak yang dikenakan pajak? Nah, Pak Sapar atau Pak Dodi nih? Bisa Pak Dodi, nanti Pak Dodi. Ya, sesuai kewenangan kami di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD. Di situ ada wewenang kabupaten, ada juga wewenang dari provinsi. Di kabupaten kota kita punya 10 kewenangan untuk memungut pajak. Pertama yaitu pajak air bawah tanah. Yang kedua yaitu pajak hiburan. Pajak hiburan itu ada macam-macam juga. Ada spa, ada musik, ada karaoke, itu pajak hiburan itu macamnya. Yang ketiga yaitu pajak hotel. Hotel itu ada hotel itu ada kos-kosan, ada penginapan, itu ada turunan-turunannya. Kemudian yaitu pajak parkir, pajak penerangan jalan yaitu atau tenaga listrik, pajak reklame, pajak restoran, dan pajak sarang burung walet. Yang kemudian ditambah lagi pajak PBB dan BPHTB. Jadi ada kewenangan di daerah itu 10 objek pajak daerah.
Itu ya. Iya, kalau sisanya yang lainnya itu retribusi. Itu retribusi dikelola oleh SKPD sesuai dengan tupoksi mereka. Selain pajak ada retribusi. Retribusi itu dikelola oleh 13 SKPD yang ada di Kota Banjarbaru. Contoh salah satunya. Salah satunya itu retribusi sampah. Retribusi sampah. Retribusi sampah itu dikelola oleh retribusi sampah dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Iya. Tapi pelaporannya mungkin atau masuk ininya tetap ke pelaporannya ke kami. Makanya kami kan disebutnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Cuma fungsi kami di sini sebagai koordinator, mengkoordinator dari 13 SKPD pengelola retribusi, lapornya ke kami. Dari LH, dari Dinas Perkim, dari dinas-dinas lain, Dinas Kesehatan, semua ke kami lapornya. Oke. Tapi kalau pajak tadi dikelola oleh BPPRD. Ya. Pak Sapar mau menambahkan Pak? Sudah tadi ya, ada 10 ya? Ada 10 penjelasan karena di bidang Padol ini memang ada 8 pajak yang mereka urus, luar biasa banyak. Oh gitu ya? Apalagi di pajak hiburannya ada bla-bla-blanya lagi lah. Ada 10, ada berapa item tuh untuk pajak hiburan. Kalau kita memang di PBB P2 dan BPTB, tapi untuk WP-nya ya luar biasa juga, banyak, 10 ribuan WP lah yang kita kelola juga, karena perbandingannya seperti itu. Sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan ini memang setiap hari ya ada terus masuk terus ya? Kalau di mereka ini di PRD bulan per bulan, bulanan untuk laporannya. Tapi untuk khusus pajak reklame memang ada per tahunan, ada bulanan, ada harian, ada mingguan. Kemudian untuk BPTB ya, BPTB ini tergantung sih. Mudah-mudahan perekonomian Banjarbaru terus meningkat, pembangunan perumahan meningkat. Disitulah peningkatan BPTB akan kelihatan karena BPTB ini ukurannya seperti itu. Perekonomian Banjarbaru meningkat, insya Allah seperti ini ya. Ini masuk dunia masa-masa politik ya. Kadang banyak yang jual beli ya, mempertaruhkan lahan ya. Biasanya seperti itu nih. Jadi ada hubungannya ya? Ada hubungannya, timbal balik. Saya pikir tadi hubungannya dengan IKN aja. IKN kan ibu kota provinsi kan sudah Banjarbaru. Nah, itu developer banyak yang membangun. Itu juga itu berpengaruh juga pasti. Mudah-mudahan lah dengan perkembangan Banjarbaru lebih meningkat, artinya BPTB bisa lebih meningkat lagi lah. Kita berusaha untuk pelayanan kita usahakan lebih meningkat lagi lah kepada masyarakat. Tapi saya menarik tadi dari data yang ada, BPHTB malah lebih yang paling tinggi. Betul, perolehan pajaknya. Yang paling rendah apa Pak Dodi? Paling rendah di sini sarang burung walet. Sarang burung walet. Iya. Karena memang di Banjarbaru karena sarang burung walet adalah burung hantu. Sarang burung hantu. Kenapa? Seperti kita ke lapangan Bu, kita mendatangi salah satu sarang burung walet. Sudah kita datangi, yang punyanya mereka di Jakarta, orangnya di Jakarta, sarangnya ada, tapi digembok. Orang tinggal di Jakarta, orang tinggal di mana. Itu satu. Yang kedua, kita datangi mereka, kita nggak tahu udah panen atau belum. Kita kan nggak tahu orang udah panen atau belum. Kalaupun panen, mereka kadang-kadang panen 5 kilo ya bisa aja mungkin bepadahnya 2 kilo. Kan kita nggak tahu. Jadi situ. Tapi yang nyata itu kalau kita ke sana digemok orangnya banyak kan di luar daerah. Dan ada juga yang emang sudah 5 tahun, 6 tahun mereka belum panen. Karena karakteristik burung walet itu agak susah. Walaupun kita sudah bikin sarang burung walet pakai pihak ketiga, pakai ahlinya, kalau dasar nggak mau, nggak mau datang burungnya itu, sarang burungnya itu. Jangan tahu. Tapi banyak ya di Banjarbaru. Banjarbaru kurang lebih sampai tahun 2003 ada 98. Asalnya 100 sekian. 98 titik. Iya, 98 titik sarang burung walet. Yang masuk datanya di BP2 di BPRD itu seluruh kota Banjarbaru. Ada yang tidak terdeteksi mungkin Pak? Untuk sementara dari 2023 karena kita punya wilayah UPT 1, UPT 2 ya 98. Iya, masih segitu. Iya. Saya melihat personil di BPPRD kan kayaknya kok sedikit ya, nggak bisa nih menjangkau. Ini ternyata ada UPT. Iya, UPT 1 itu sebagai perpanjangan tangan dari BPRD. Jadi ada UPT 1, UPT 2 sesuai dengan wilayahnya. UPT 1 wilayah Cempaka dan Banjarbaru Utara Selatan. UPT 2 wilayah Landas Ulin dan Liang Anggang. Mereka itu yang sebagai memantau langsung lapangan. Oke, nah jadi sarang burung walet yang paling rendah gitu ya. Dan ini kayaknya ada hubungannya dengan pertanyaan dari Hikmah, apakah ada layanan baru di tahun 2024 Pak? Nah, ini biasanya layanan yang
berupa apa nih Pak untuk bisa, kalau tadi PBB atau BPHTB atau di pajak resto ini memberikan yang hadiah-hadiah gitu ya. Ini yang pajak-pajak yang belum bisa mencapai target, apakah ada layanan baru? Ya. Terima kasih. Mungkin di 2024 sesuai dengan arahan Pak Kepala Badan, kita akan mencoba membuka pelayanan malam ikut sama teman-teman di PBB. Jadi kan selama ini orang membayar pajak siang, baik pajak restoran atau apa yang di depan itu. Kemarin sesuai dengan arahan Pak Kepala Badan, kita coba di tahun 2024 untuk 8 pajak daerah ikut malam juga. Ya apabila mungkin dari ada yang orang kesibukan, jadi bisa kita coba nanti kita terapkan di tahun 2024. Apakah kita coba dulu 2 bulan, 3 bulan kita lihat aja dulu gitu. Karena kadang-kadang ya maaf aja, mungkin karena operasional dengan penerimaan di malam hari agak berbeda, tapi kita mau coba dulu, kata Kepala Badan, kita coba dulu 3 bulan triwulan pertama di tahun 2024. Itu untuk semua atau? Itu untuk semua. Untuk semua yang item pajak. 8 pajak daerah yang saya di luar PBB BPHTB. Karena kan PBB BPHTB udah 1 tahun nih buka warung malam. Sekarang kita akan mencoba juga gitu ikut sama teman-teman. Bu Rina belum pernah kan ke warung malam? Iya. Nanti ya. Ada kafenya. Oh iya, kafe ya. Sekarang banyak nyamuknya. Teman-teman jaga banyak nyamuk, katanya kenapa bakar api unggun, ternyata banyak nyamuknya sekarang. Oh gitu. Bakar telur. Jadi untuk bentuk layanan alhamdulillah kemarin 1 tahunnya 2023 memang berkat arahan Pak Kepala Badan juga, beliau masuk langsung gebrakan kita buka malam PBB. gitu ya. Banyak memang wajib pajak yang berterima kasih. Kemarin ada dari Tanah Laut mau pulang cepat, pas dengar malam alhamdulillah mereka merasa terbantu. Nah, bentuk layanan ini kita coba nanti di 2024 tambahannya kayak tadi Pak Dodi bilang, untuk pajak lainnya ya, seperti pajak resto, pajak hiburan akan diakomodir di warung PBB. Jadi kita ganti nanti jadi bukan warung PBB lagi nih, karena jadi satu nanti warung pajak daerah mungkin secara umum. Ya, namanya itu berbeda. Tapi mudah-mudahan nyamuknya cepat hilang. Ini teman-teman kasihan juga yang mereka jaga, Om Ipul sama Om Om Pakih ya. Ya mereka kasihan kadang nyamuknya banyak katanya. Kerja lembur dong. Kerja lembur mereka, alhamdulillah semangat terus mereka. Iya. Kalau banyak orang banyak nyamuknya yang dimakan kan. Kalau 2 orang kan nyamuknya itu aja yang dimakan. Itu aja yang dimakan. Tapi memang ini layanan malam hari memang lebih banyak berpengaruh juga untuk peningkatan. Alhamdulillah, memang kita sebenarnya gini, kita memberikan ke masyarakat Kabupaten Baru bagaimana memberikan roh pelayanan ya. Apa kata Kepala Badan, berikan roh pelayanan. Soal target tercapai gimana, yang penting pelayanan dulu kita tingkatkan. Insya Allah kesadaran masyarakat meningkat juga. Memang nggak bisa berapa sih, biasa 1 bulan ada 600 yang masuk. Cuma masyarakat merasa terbantu itu yang luar biasa. Kadang kita merasa kesusahan, kalau terbantu bagaimana perasaannya. Nah dari situ nanti insya Allah lah memompa masyarakat untuk memang benar sadar pajak, bukan hanya berdasar kepentingan aja baru bayar pajak. Memang gitu penyakitnya, kita akui ya, kita sendiri. Kalau nggak ada urusannya nanti, tapi pas ada urusannya baru bayar. Nah ini gimana caranya, pola-pola seperti itu mengingatkan kepada kita lah. Mungkin melihat media sosial atau melihat medsos seperti WA, kita japri untuk mengingatkan. Artinya ada waktu batas untuk membayar pajak lah. Mudah-mudahan dengan seperti itu, layanan-layanan seperti itu dapat memberikan kesadaran lah kepada masyarakat Kota Banjarbaru khususnya agar selalu taat pajak gitu. Oke, artinya ada layanan baru nih ya dari BP2RD di 2024 nanti. Ya, nanti mungkin menunya yang ditambah di situ ya, di warung gitu ya. Mungkin pecel lele sekalian ya. Nasi goreng kalau malam itu. Pasti banyak yang datang. Dan gratis. Saban malam saya datang. Pak, dengan banyaknya perolehan pajak di Kota Banjarbaru, usul Pak kalau bisa dibikin jalan layang karena Banjarbaru sudah lumayan padat katanya. Gimana? Benar sekali sih, saya juga merasa macet kemarin ya, lewat Simpang 4 Banjarbaru. Sudah kayak Jakarta lah, macet. Sudah jam siang. Sering ke Jakarta beliau. Kayaknya sih saya juga pengen ya, kalau menghayal nih, kalau jembatan layang keren loh. Tapi itu dananya dari pusat itu. Karena itu jalan negara ya, jalan utama. Mungkin nanti koordinasi lah dari pihak-pihak yang berkepentingan nanti. Kalau sebagai masyarakat awam pengen juga ya. Iya betul. Apalagi jadi gerbang ibu kota. Betul sekali. Kemudian kita juga pasti orang luar itu turunnya pasti ke Banjarbaru gitu ya, pertama kali kan. So window-nya ada di Banjarbaru, bandaranya kan di Banjarbaru. Ini gelaran Banjarbaru ini mungkin
biasa 1000 sungainya banyak, ini sekarang 1000 KP. 1000 kafe. Iya, yang panen nih pajak restoran nih. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya pajak restoran itu bukan restoran yang bayar ya, Pak Dodi ya, tapi masyarakat yang makan. Ya, karena emang undang-undangnya dan perdanya menyatakan begitu bahwa pajak itu dibayarkan oleh konsumen. Iya. Kalau wajib pajak itu cuma sebagai memungutkan aja, karena emang aturan undang-undangnya sama perdanya menyatakan begitu. Jadi dibebankan kepada konsumen. Kalau kan kadang-kadang orang ada salah persepsi, kenapa kok udah dibebankan, kenapa kada dibebankan ke si wajib pajaknya atau restorannya? Karena emang undang-undang aturannya menyatakan begitu, dibebankan, dipungutkan, bukan dibebankan, dibungutkan kepada konsumen yang transaksi makan minum di situ sebesar 10%. Iya. Enggak. Nah, yang jadi harapan oleh masyarakat yang makan minum kemudian dia dipungut 10%, harapannya memang untuk daerah gitu. Ya, alhamdulillah selama ini kami di dalam aturan tidak boleh langsung ada transaksi by cash ke kami, ke persen ke orang. Jadi harus via transfer ke Kasda. Jadi tidak ada transaksi langsung keuangan kami berhadapan, nggak ada. Langsung ke Kasda. Jadi kalau ke Kasda itu 100% masuk ke kas daerah. Iya. Langsung untuk itu. Untuk ini yang kadang yang diresahkan oleh masyarakat sebagai konsumen. Ini malah warung makannya yang tidak menyetorkan itu gitu ya. Itu sih kebanyakan. Oke, baik, ini ada Amiruddin. Sip. Pajak, retribusi dan duit katanya. Iya, kalau berhubungan dengan pajak, retribusi itu pasti yang dibayarkan adalah uang ya. Tapi hasilnya kalau masyarakat membayarkan pajak, hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat juga. Iya. Betul gitu ya? Iya, betul. Ya kan, pajak untuk rakyat. Oke, terakhir saya pengen tahu capaiannya. Ini belum tutup buku sebenarnya. Ada capaiannya sampai tanggal berapa ya kemarin ya? Oke. Untuk capaian keseluruhan. Untuk khusus pajak daerah aja. Untuk pajak daerah tertanggal 25 Desember dari total target 170 miliar, awal target murni 160 miliar. Awal target murni. Di perubahan dinaikkan 10 miliar jadi 170 miliar. Target sampai 25 Desember itu udah mencapai 177. Lebih 7. Iya, lebih 7 miliar. Kalau kita hitungnya dari 160 udah lebih 17. Ya udah 17 kan. Dari persentase kurang lebih 110% surplus kami. Nah, itu jadi ya alhamdulillah dengan masyarakat Banjarbaru sudah sadar wajib pajak yang mudah-mudahan, karena di tahun 2024 target kami lebih besar lagi. Iya, di tahun 2024 lebih karena besar lagi. masih banyak yang harus digenjot ya. Iya, masih banyak yang harus kita inovasi lagi untuk pajaknya. Ya, Pak Sabar, ada yang mau ditambahin nih? Pesan aja ya. Ya, pesan. Itu nanti yang di closing statement. Oke, kita langsung aja kalau gitu ke closing statement. Sudah pukul 12:14 Insan Bersada. Sebenarnya perbincangan ini juga nanti akan kita tayangkan di akhir juga ya. Untuk pengumuman masih akan berulang. Jadi mungkin bagi Anda yang belum tahu, tapi sudah tahu semua ya Pak ya. Yang beruntung ini sudah tahu semua kita hubungi yang bisa dihubungi ya. Makanya nggak bisa dihubungi ada yang tidak bisa dihubungi. Karena ada yang kemarin ada sempat naruh nomor telepon, ada juga yang data alamat kurang lengkap, cuman namanya ada. Kita tetap share di medsos dulu. Ini kita beri jangka waktu 3 bulan. Mudah-mudahan dalam 3 bulan mereka ada menghubungi atau datang atau bisa dihubungi lah. Karena ada di aturan kalau sudah 3 bulan barang atau web angus gitu ya? Ya, anggaplah angus lah. Ada ketentuannya sudah kita bisa dikasihkan ke saya enggak? Insya Allah. Kalau Pak Dodi, semuanya sudah ngambil. Alhamdulillah, tinggal satu yang yang belum diambil, yang dari Probolinggo. Oh, yang tinggal satu Probolinggo. Untuk umroh mereka sudah siap, sudah mengurus-ngurus perlengkapannya. Dan itu semuanya gratis ya Pak ya? Gratis dan kecuali sangu kayaknya ya. Untuk umroh itu rencana di travel tanggal 31 Januari mereka berangkatnya. Oh, 1 bulan lagi. 31 Januari. Jadi ini lagi mempersiapkan segala administrasi dalam artian surat menyuratnya seperti paspor itu. Tapi itu free semua. Sedangkan untuk 5 buah sepeda listrik
4 sudah diambil, tinggal sisa 1. Kebetulan 1 itu ya dari luar daerah, dari Probolinggo. Tapi udah kita komunikasikan gimana caranya, apakah ada saudaranya di Banjarbaru bisa bikin surat kuasa dan kita serahkan gitu. Ya, karena di awal kemarin juga disampaikan ya peraturannya ya. Iya, ketentuannya. Ketentuannya. Kalau tidak diambil 3 bulan gitu hangus, atau kalau tidak mengangkat telepon atau apa gitu ya. Ada aturan-aturannya. Oke, terakhir saya mau ada closing statement dari Pak Dodi dan juga Pak Sapar. Siapa dulu nih? Pak Dodi, silakan Pak. Saya sebagai BPPRD, pengelola BPRD, mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat khususnya Banjarbaru yang telah berpartisipasi di dalam membayar pajak untuk pembangunan Kota Banjarbaru. Ya mungkin itu aja dari kami. Itu aja Pak. Ya. Aduh. Oke. Pak Sapar. Pesan boleh pesan? Ya boleh bisa dong. alpukat sama itu boleh ya? Oh, itu di restoran saja ya. Okay. Kena pajak nanti. Ya oke. Terima kasih banyak para pemirsa Abdi Persada FM Banjarbaru 104,7. Biasanya ada belakangnya? Nggak ada ya? 104,7 FM. Oh, setuju. Dibalik tadi. Siap. Terima kasih kepada masyarakat Kota Banjarbaru khususnya, dan kepada masyarakat yang di luar Kota Banjarbaru yang telah melakukan kontribusi, membayar pajak tepat waktu, sadar pajak untuk pembangunan Kota Banjarbaru. Banjarbaru juara, Banjarbaru insya Allah juara, BPRD kuat. Terima kasih. Ada tambahannya ya. Betul Terima sekali. kasih Pak Sapar dan juga Pak Dodi. Terima kasih waktunya Sama-sama, sudah Mbak Arini. mampir ke sini dan ngobrol bareng dengan kita. Nanti ya. mampir ya ke warung PBB. Iya. Kita siapkan. Baik, untuk Anda juga terima kasih Insan Persada sudah menyimak perbincangan kami baik melalui radio ataupun juga melalui YouTube. Anda yang mungkin bertanya-tanya siapa sih sebenarnya yang beruntung nih yang kemarin pada gebiar hadiah akhir tahun BP2RD ini masih ada di tayangan YouTube ya. Jadi untuk Anda nanti bisa ditarik mundur aja tayangannya. Saya pamit dari Indra dengan Anda dan juga dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Saya Rini Mas Kenari. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dialog Persada. Dialog Persada 4,7. Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Bincang santai tentang hari-hari besar. Banyak sekali hari besar ya. Salah satunya adalah Hari Tani Nasional. Mengangkat